Nah itu ada kepedulian terhadap masyarakat, ya, itu akan masyarakat itu akan semakin termotivasi bahwa Bagundang itu memberikan motivasi tersendiri buat pedagang yang ada di pasar Tarungan. Yeah. Persiapan dari pihak pasar sendiri bagaimana, Pak? Persiapan kita sejak tanggal 16 Maret itu, setelah semenjak itu diumumkan kita ada darurat nasional, kita sudah langsung persiapan menyiapkan cuci tangan pakai sabun. Selain itu setiap pengunjung yang masuk kita cek suhu badannya. Ya. Untuk ke depan harapannya bagaimana, Pak? Ke depan harapannya kita agar bencana ini segera berakhir. Segera berakhir, Pak. Ya, segera berakhir. Ya pun, matur nuwun, Pak. Supaya dimanfaatkan untuk belajar di rumah dengan didampingi oleh orang tua masing-masing. Jika tidak terlalu penting, tolong jangan keluar rumah agar kita bisa bersama-sama Lurus. Gimana wes? Wes. Duk. Ngisoran, Pak. Ini. Masuk ini. Saya lempang mono. Terus. Lurus. Rasa atau beres-beres? Ngisor, Pak.
Di tengah, 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 tengah. Program penyemprotan disinfektan di Masjid Kalirandu dan sekitarnya, khususnya di SD 1 Kalirandu dan SD 2 Kalirandu. Terima kasih atas peran serta dari Satgas NKRI ya, Berguna dan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi memerangi virus corona yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pemalang dan khususnya lagi di Kalirandu. Terima kasih. Pak Aldi, komentarnya panjenengan bagaimana Pak atas gerakan yang dilakukan oleh Baguna Kabupaten Pemalang ini? Ya, alhamdulillah Baguna Pemalang sudah luar biasa selama 1 minggu ini sudah merayu bagio untuk mencegah virus COVID-19 dengan melakukan pembagian masker dan disinfektan, penyemprotan disinfektan. Saya harapkan kepada seluruh teman-teman baik dari jajaran PAC, ranting dan fraksi untuk selalu membantu teman-teman Baguna dalam menanggap tanggap bencana dari virus COVID-19. Ya. Harapan ke depan untuk atau himbauan pada warga masyarakat? Ya, untuk tetap di rumah saja lah, di rumah saja karena memang himbauan dari Bapak Presiden untuk tetap di rumah saja, tetapi tidak mengindahkan ataupun secara ekonomi tidak serta-merta untuk melockdownkan diri, tapi tetap beraktivitas, tapi tetap menjaga social distancing seperti itu. Untuk kebersihannya juga dihimbaukan juga Pak? Ya, untuk kerjaan paling utama itu untuk jaga cuci tangan ataupun pakai masker dan sebagainya. Oke, matur suwun. Lawan kedua tangan. Oh, pes, kalau kayak gitu balik. 1, 2, 3. Terus. Pes. Ini ngaburi. Wis ketok aku nih Mas Bambang. Wis ketok. Terus. Foto-foto mana tadi? Foto 10 menit. Foto. Belum ya posisinya Bu? Belum ya? Saya izin ya maksudnya? Belum, tidak apa-apa. Tempat duduk ini? Pas ini loh, tempat duduk. Gini-gini Mas Adi. Tempat duduk. Selama ini adakah tim-tim yang ke sini untuk melakukan penyemprotan Bapak? Kalau penyemprotan dari kemarin, tapi cuma di jalan protokol. Untuk yang di dalam pasar baru hari ini. Selama ini kesulitannya apa aja Pak? Alhamdulillah tidak ada kendala apapun dan respon untuk pedagang juga cukup bagus untuk cuci tangan baik keluar maupun masuk ke dalam pasar. Perlengkapan sendiri Pak, lengkap belum Pak? Alhamdulillah sudah terlengkapi untuk perlengkapan sudah ada. Kemarin ditambah lagi dari PDAM nambah untuk tempat cuci tangan depan sudah terpasang. Alhamdulillah hari ini sudah mulai berjalan untuk penambahan cuci tangan para pengunjung. Untuk pengukur suhunya apa Pak? Pengukur suhu sementara baru 1 Pak. Ya. Ya, jadi karena masih kesulitan untuk mendapatkan alat tersebut sehingga belum mendapatkannya Pak. Oke. Pak Bambang, dari DPC langkah-langkahnya apa saja Pak nanti Pak? Untuk mengurangi penyebaran wabah yang mungkin dibawa oleh dari luar Pemalang, dari Jakarta dan sebagainya. Jadi DPC siap untuk melaksanakan penyemprotan dan penanggulangan mengurangi wabah Corona ini Pak. Untuk Mas Aldi dan Bu Eli sebagai anggota Dewan dan fraksi, langkah-langkahnya apa saja Pak? Ya, mungkin ini dari fraksi dari kemarin memang sudah ya Mas, kerjasama dengan
dari fraksi membantu sedemikian rupa baik dari alat-alat dan sebagainya dan suplai terhadap bahan baku yang ada dalam upaya penanggulangan COVID-19 ini. Ya, gitu. Untuk Pak Lurah sendiri, nuwun sewu, adakah sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah desa pada warga masyarakat, Pak? Ya, untuk sosialisasi berkaitan dengan tanggap COVID-19 ini sudah kami lakukan, bahkan di tingkat desa sudah terbentuk tim atau relawan tanggap COVID-19. Ya. Adakah poskonya, Pak? Ada di depan balai desa. Depan balai desa. Adakah kemungkinan untuk membuat posko di dalam pasar ini sendiri, Pak? Ini sementara belum dan mestinya harus kita lakukan. Kalau kemarin sudah kami koordinasikan antara pemerintah desa dengan pengelola pasar Bendedowo berkaitan cegah tanggap COVID-19. Terakhir Bapak Darsono, sebagai Ketua Baguna, selama ini adakah kesulitan Bapak? Alhamdulillah selama ini semua kita lakukan dengan senang hati, dengan bahagia. Kami tidak pernah menemukan atau belum pernah menemukan kesulitan apapun. Apalagi kegiatan kami Baguna disupport penuh oleh Dewan Pimpinan Cabang PD Perjuangan Kabupaten Pemalang dan teman-teman fraksi, sehingga langkah kami selalu kita buat nyaman. Semoga apa yang kami lakukan bisa bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Pemalang. Langkah-langkah kedepannya Bapak apa saja Bapak? Untuk langkah ke depan, masyarakat Pemalang mungkin sudah tahu bahwa Dewan Pimpinan Cabang PD Perjuangan Pemalang sudah mendirikan posko yang ada di Kridangto. Posko informasi, memang kita bukan posko penanganan, sehingga masyarakat yang datang ke sana juga banyak. Kita arahkan untuk posko DKK, Dinas Kesehatan Kabupaten. Untuk langkah-langkah setiap harinya, tadi saya sampaikan, kami di backup penuh oleh DPC dan teman-teman fraksi. Setiap hari minimal kami 5-10 titik, kami akan hadir di tengah-tengah masyarakat. Di mana titik-titik kumpul masyarakat kami akan hadir melakukan langkah fogging. Bapak, selama ini adakah warga masyarakat yang datang untuk mengecek kesehatan atau bahkan mengetes dirinya positif corona atau tidak, Pak? Banyak sekali yang datang. Bahkan tadi malam jam 4 pagi pun ada pengendara sepeda motor berboncengan dari Bekasi. Dia datang ke kami. Tapi sesuai dengan posko kami adalah fungsi posko informasi, mereka kita arahkan untuk ke DKK. Termasuk juga ada laporan masyarakat dari Sidoarjo kemarin. Ada warganya yang datang, katanya tidak mau untuk dibawa ke rumah sakit. Saya sampaikan, monggo Pak RT, Pak RW-nya untuk koordinasi lebih lanjut sehingga bisa tertangani kalau ada indikasi apapun. Kami tidak bisa melakukan karena kami bukan posko penanganan, tapi kami posko informasi. Pak Bambang, terakhir satu lagi Bapak, adakah rencana untuk melengkapi posko Baguna Pemalang ini Bapak? Untuk melengkapi posko Baguna, kami sudah koordinasi sama fraksi untuk dan fraksi sudah bersedia untuk menyediakan alat-alat yang bisa diperlukan oleh tim Baguna, diantaranya alat penyemprotan, nanti juga ada disediakan alat megafon dan sebagainya Pak, untuk memenuhi standar untuk tingkat. Oke, matur suwun. Belum ya posisinya Bu? Belum ya? Saya izin ya Mas ya? Belum, tidak apa-apa. Tempat duduk ini? Pasti ini tempat duduk. Gini-gini Mas Andi. Tempat duduk. Mana tempat?
Gimana dari fraksi PDI Perjuangan. Oke, Pak, terkait kegiatan hari ini untuk penyemprotan itu sudah dilaksanakan berapa kali? Ini kan aksi lanjutan dan kemudian kami laksanakan hari ini oleh fraksi PDI Perjuangan dengan mengambil titik di wilayah Dapil 5, yaitu untuk saat ini yaitu di Pasar Watu Kumpul, kemudian nanti akan berlanjut di Bebek, kemudian Pulau Sari, Bapak. Yang sudah dilakukan gimana saja? Untuk saat ini, untuk fraksi ini dimulai untuk perdana, ini nanti ada kelanjutan lebih lanjut. Yang sebelum-sebelumnya belum? Sebelumnya dilakukan oleh Baguna. Oh, jadi ini terjun langsung oleh fraksi ya? Oleh fraksi, dan kemudian kami ini bentuk antisipasi dari kami yaitu berupa penyemprotan, dan harapannya tentu daerah-daerah kemudian yang dijadikan itu benar-benar steril dari virus corona yang mematikan. Mengenai anggaran nih, terhimpunnya bagaimana, Mas? Kami jujur aja anggaran itu gotong royong bersama teman-teman, alhamdulillah semua guyup, Pak. Jadi ide ini juga berasal dari teman-teman. Ayo kita bareng-bareng kita bagaimana kemudian berbuat banyak terhadap Pemalang, terutama dalam penanganan antisipasi virus corona yang sudah sangat mengganggu kita. Selain melakukan penyemprotan, kegiatan apa lagi yang dilakukan oleh fraksi PDI? Kita juga nanti rencananya akan melakukan, ya paling tidak kan ini ada edaran dari gubernur dan bupati, paling tidak nanti kita akan berusaha untuk melakukan pembagian, terutama mungkin masalah bungkusan nasi atau segala macam terhadap mereka yang sangat membutuhkan. Terima kasih. Untuk masker ini kan masyarakat sangat membutuhkan. Ada ide barangkali dari fraksi PDI Perjuangan?
Ya kami termasuk masalah ide, termasuk masker atau segala macam itu nanti ranahnya Pak Darsono. Oh gitu ya. Saya kira dari saya cukup sekian, Mas. Terima kasih. Mas Darsono posisinya sebagai apa, Mas? Saya ditunjuk oleh Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Malang untuk sebagai Kepala Baguna, karena ini badan. Baguna itu apa? Badan Penanggulangan Bencana. Berarti yang paling repot panjenengan saat ini ya. Alhamdulillah, tapi tidak merasa repot Pak, merasa senang bisa membantu. Ikhlas saja Mas ya. Ya. Keterkaitan ini Mas, sekarang ini kemarin-kemarin repot dengan adanya bencana alam. Kemudian sekarang repot dengan adanya mewabahnya virus corona di Malang memang masih nol. Pak, ke depan seperti apa yang dipersiapkan oleh Baguna, Sekyu PDI Perjuangan melalui panjenengan untuk membantu masyarakat, Mas? Perlu kami sampaikan bahwa PDI Perjuangan sudah sangat tanggap. Kami sudah 5 hari ini Pak membentuk posko induk yang ada di depan Kidanggo Pemalang, di mana posko kami adalah posko informasi, bukan posko penanganan. Sehingga siapapun masyarakat yang datang, sudah banyak masyarakat yang datang, kita sampaikan sesuai informasi yang kami punyai, sesuai informasi yang kami dapatkan. Apabila itu harus mendapatkan penanganan khusus, memang harus ke DKK. Apabila ada warga Jakarta yang datang, memang harus koordinasi RT RW. Apabila ada sesuatu yang memang mengkhawatirkan harus dengan penanganan khusus, itu kita sampaikan. Kemudian ke depan Pak, ini warga itu banyak memerlukan peralatan ADP, alat untuk kesehatan, pelindung kesehatan. Itu Baguna menyiapkan tidak Pak? Insya Allah Baguna akan menyiapkan, tetapi seperti semua masyarakat tahu, kami diberi uang fraksi sekalipun, manakala barang yang mau kami beli itu tidak ada, itu yang akan menjadi kendala. Insya Allah kami akan selalu berusaha, manakala ada barang, insya Allah akan kita ambil, kita berikan kepada masyarakat. Jas sendiri bagaimana Pak? Dalam? Ada ide untuk jas sendiri barangkali? Ada, jadi sudah beberapa kali memang ini yang konvensional, membuat sendiri, itu sudah ada. Sudah ada ya? Ya. Kemudian untuk disinfektan ada barangkali ada pencerahan untuk warga masyarakat cara pembuatannya? Disinfektan kami juga sudah melakukan inovasi-inovasi sendiri, tentunya juga sesuai dengan SOP, sesuai dengan petunjuk, koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan sebagainya. Bahwa yang kita lakukan itu memang bahan yang tidak berbahaya untuk makanan, tetapi bahan itu adalah untuk membunuh virus atau katakanlah bahwa barang itu tidak berbahaya. Yang dilakukan penyemprotan selama ini sudah di mana saja Pak? Alhamdulillah Baguna bersama Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan, bahkan Ketua DPC sudah turun di Pasar Pagi Pemalang, di Pasar Comal, di Pasar Ulu Jami, di Pasar Bantar Bolang, di Pasar Moga, Pasar Mbeli. Dan hari ini di waktu kumpul, insya Allah kami akan selalu terus, bahkan perlu kami sampaikan Pak, yang sekarang datang ke posko itu sudah ada 2. Yang pertama atas nama warga masyarakat Bojong Bata, perumahan itu sudah meminta kami. Bahkan manakala kami tidak siap, mereka pun akan menyiapkan bahan bakunya. Yang penting Baguna mau turun di perumahan Bojong Bata. Itu pernah. Suratnya sudah resmi masuk. Harapan Mas kepada masyarakat Kabupaten Malang terkait dengan mewabahnya corona ini. Masyarakat kami mohon untuk tenang. Tentunya Pak pemerintah akan hadir di masyarakat. Tentunya pemerintah akan melindungi masyarakatnya sehingga tidak perlu bereforia untuk takut bahwa ini memang harus dihadapi. Tidak bisa kita hindari, marilah kita bersama-sama untuk menghadapi ini semua dengan tawakal, kita lakukan yang terbaik supaya penyakit ini, virus ini bisa segera bisa kita tangani. Nomor yang bisa dihubungi Mas? Nomor yang bisa dihubungi ketika masyarakat membutuhkan? Yang bisa dihubungi di posko adalah nomor kontak person langsung Ketua Baguna, termasuk kepada Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang. Insya Allah kami akan bertindak cepat 24 jam. Posko kami 24 jam Pak. Oke, terima kasih.
Itu jangan disemprot. Orang Pak bener. Di pasar Pulosari ya Bu. Ini Pulosari ini biar coronanya habis semua. Di pasar Majalangmu. Kita aktif ke tempat-tempat keramaian seperti pasar, Ya, memberikan penyemprotan disinfektan, ya. terutama di lapak-lapak, baik tempat-tempat yang berpegangan seperti ini. Dan sebenarnya kalau kemarin-kemarin kita juga sempat bagi-bagi masker, tapi sekarang agak langka ya, susah. Iya. Terus memang masker itu fungsinya juga sebenarnya untuk tenaga medis. Iya. Jadi kalau yang nggak sakit ya tidak usah memakai masker, nggak apa-apa sebenarnya. Iya. Bu, adakah keinginan untuk memproduksi masker sendiri, Bu? Saya kemarin udah pesen sih di penjahit, belum ini nanti dibagikan keluarga aja Mas. Kalau itu nggak usah diinginkan lah, paling untuk yang tidak mampu terutama. Iya. Kalau yang di tempat-tempat umum kayaknya sudah pada menyadari kalau Iya. memang menggunakan masker. Oke. Bapak Nun Sewu, peran serta PDI Perjuangan wilayah selatan bagaimana Bapak? Kalau di wilayah selatan sesuai dengan instruksi dari BPP ya kan, pusat, daerah maupun kabupaten, kita tetap solid bergerak bagaimana kiat-kiat untuk membantu masyarakat kecil mengantisipasi tentang corona. Nah, memang kita PD itu partainya rakyat, kita harus memberikan contoh bahwa kita harus betul-betul andil terjun langsung ke masyarakat untuk membasmi corona ini, ya kan? Tanpa kita semua untuk bergerak bareng-bareng, masyarakat juga akan susah. Makanya kita harus betul-betul gotong royong, bagaimana bersatu padu ya Bu. Kita juga dari komisi sesuai dengan arahan Pak Ketua DPC, beliau Bapak Haji Junaidi, ini memang semua fraksi termasuk DPC, kemudian PAC, ranting sampai ke anak ranting, supaya bergerak bersama ke masyarakat untuk memberikan sosialisasi dampak corona dan juga ikut membantu membasmi corona dengan sesuai dengan petunjuk yang ada. Pak, adakah himbauan pada warga masyarakat, Pak? Ya, tentu kami selalu menghimbau bahwa terutama masyarakat supaya pertama pola hidup bersih, ya kan? Kemudian juga harus jaga-jaga diri, terutama komunikasi dengan orang yang betul-betul menjadi pantauan. Kita juga harus memberikan masukan solusi yang terbaik sesuai dengan arahan-arahan Ketua DPC, termasuk kami selaku daripada Ketua Komisi D juga meminta kepada DKK, DBPD supaya terjun langsung ke masyarakat. Dan buktinya kemarin bergerak bersama Baguna atas instruksi Ketua DPC, Pak Haji Junaidi juga bergerak semua. Ini sampai saat ini, besok dan seterusnya kita akan selalu bergerak sesuai dengan arahan Ketua DPC, Pak Haji Junaidi. Oke, matur suwun. Terutama ini banyaknya arus mudik. Ya. Tolong benar-benar dipatuhi aturan pemerintah. Kalau sudah mudik, laporan ke Pemda setempat untuk diantisipasi dan dicatat dan ke desa, dan setelah itu dikarantina dulu. Karantina mandiri di rumah 14 hari, ya, tidak boleh kontak dengan, walaupun dengan anak ataupun keluarga di rumah, jaga jarak. Diusahakan tempat tidur pun harus kalau bisa satu-satu, ya, karena faktor dari luar ini kan banyaknya arus mudik ini kan yang perlu kita waspadai. Terus pokoknya anjuran pemerintah selalu kita untuk tidak melakukan kontak dengan siapapun dulu sementara ini, menahan diri lah. Sementara ini menahan diri 14 hari di rumah untuk mengedaunkan apa-apa yang menjadi virus ini menyebarnya lebih cepat nanti. Bu, seumpama ada perantauan atau warga yang tidak patuh, Bu, antisipasinya bagaimana, Bu? Kayaknya ini para kepala desa sudah kerja keras ya, kita apresiasi juga. Banyak laporan dari para kepala desa mengirimkan gambar-gambar ke saya, terutama pribadi itu, sampai mereka 24 jam pengamanan, ada piket di desa untuk mengantisipasi warga-warga yang mudik. Jadi langsung didata. Insya Allah dengan adanya kerjasama yang baik antara kepala desa dan pemerintah Kabupaten Pemalang akan bisa mengantisipasinya juga.